Sungguh banyak orang yang terlena menggunakan momentum bulan Ramadan dengan meningkatnya frekuensi orang yang melakukan amal kebajikan, kemudian mereka menjadi peminta-minta musiman. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Alhamdulillahi 'alal iman wal islam, walhamdulillahi 'alas siyam wal qiyam wal 'id, walhamdulillahi 'ala ma syara'a minas sara'i wa ma hadana ilayhi minal ibadati was sa'a'i. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته وتمسكوا بديني وشريعتي فقد فاز المتقون. الله أكبر. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد فسبحوا ربكم فيه وعظموا وتوبوا إلى الله واستغفروا. Muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan khutbah Idul Fitri ini, mari kita merenungi tema Idul Fitri, pijakan awal kebangkitan ekonomi umat Islam. Muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Idul Fitri telah tiba. Gemuruh kalimat takbir, tahlil dan tahmid berkumandang di seluruh penjuru dunia. Kalimat-kalimat suci tersebut meluncur ke singgasana ilahi Rabbi, ekspresi para hamba beriman mengharap ridhonya. Identiknya adalah harus menjadi genderang awal motivasi besar pasca Ramadan bagi setiap orang beriman untuk mampu menjadi nahkoda dalam berbagai bidang, minimal nahkoda pada diri sendiri dan keluarga yang dipimpinnya. Muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah, setiap bulan Ramadan roda perekonomian nasional bahkan internasional mengalami perputaran yang sangat tajam. Harga-harga berbagai sembako naik, pakaian utamanya busana muslim, apalagi setiap menjelang Idul Fitri harganya mendadak naik. Bahkan hingga biaya transportasi pun naik di saat musim mudik. Pasar-pasar tradisional hingga supermarket dan mal-mal mengalami pergerakan pangsa pasar yang drastis. Bahkan dalam tradisi Jawa ada istilah mremo atau barang-barang mendadak naik harganya saat musim
ataupun harga musiman menjadi naik saat jelang Idul Fitri. Hal tersebut di atas dengan sebab meningkatnya kebutuhan pasar dunia yang mayoritas konsumennya adalah orang beragama Islam. Muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Hal di atas yakni kencangnya perputaran ekonomi dan bebarengan saat berpuasa Ramadan dalam kondisi hati bersih, pikiran tenang. Hal-hal tersebut di atas semestinya harus mampu memberikan inspirasi bagi umat Islam bahwa bulan Ramadan adalah pijakan awal kebangkitan umat Islam untuk mampu membaca pangsa pasar ataupun peningkatan ekonomi. Sekaligus harus mampu memberi inspirasi bahwa salah satu unsur pergerakan roda ekonomi internasional adalah umat Islam, yaitu penduduk mayoritas bumi ini. Dan hal di atas juga sudah semestinya menjadi cambuk kebangkitan umat Islam untuk berperan aktif dalam membangun perekonomian umat, minimal di internal bangsa Indonesia ataupun bahkan kebangkitan ekonomi di dunia internasional. Di sisi lain, kita pun melihat drastisnya perputaran ekonomi saat umat Islam seluruh dunia berkumpul di musim haji. Mulai transportasi regional, nasional di negara masing-masing jamaah haji hingga transportasi internasional jamaah haji lintas negara. Mulai dibutuhkannya hotel, meningkatnya sembako, juga busana muslim hingga oleh-oleh haji. Hal di atas semua menandakan bahwa aktivitas umat Islam dari seluruh dunia mampu menggerakkan perputaran roda ekonomi internasional. Muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Kenapa saya menegaskan hal-hal di atas? Karena kita semua tahu sebagai bulan yang penuh dengan limpahan pahala, saat bulan Ramadan tiba, jumlah orang-orang beramal baik kian meningkat, termasuk orang-orang yang menyalurkan dana sosial dan atau bersedekah kian meningkat pula. Namun sungguh disayangkan, resikonya marak penyakit sosial. Tidak jarang banyak orang yang terjangkit gejala berharap mendapatkan sedekah atau donasi yang melimpah ruah di momentum bulan Ramadan. Mereka meminta-minta di mana-mana dengan kondisi fisiknya yang masih sangat kuat, sehat atau waras bergas. Mereka menjadi pemalas karena terbuai dengan cara instan mendapatkan uang dengan menyodorkan tangan meminta utamanya setiap bulan Ramadan. Bahkan banyak juga oknum dengan sengaja menyalahgunakan momentum mulia bulan Ramadan untuk menimbun pundi-pundi rupiah dengan mengumpulkan donasi abal-abal atau bahkan hingga mengimpun zakat yang salah digunakan atas nama untuk kepentingan umat. Banyak pula para maklar-maklar yang mengkorup THR sebuah perusahaan ataupun mengkorup THR sebuah organisasi dengan satu pola, dia menyalahgunakan momentum bulan Ramadan. Tetapi setelah materi ataupun pundi-pundi rupiah terkumpul, dana disalahgunakan untuk kepentingan golongannya atau hanya untuk kepentingan keluarga bahkan pribadi. Bahkan sering terbongkar kasus dengan profesi meminta-minta sedekah atau banyak oknum mengumpulkan donasi tetapi untuk memperkaya diri dengan modus yang berbeda-beda. Sekali lagi, utamanya saat bulan Ramadan, di saat banyak orang yang beriman meningkatkan frekuensi kedermawanannya, mereka melimpahkan sedekah-sedekah ataupun donasinya. Namun itu justru mengakibatkan efek sosial, banyak sekali orang-orang yang pemalas
kemudian berprofesi menjadi peminta-minta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal-hal tersebut adalah sebuah musibah yang kita semua perlu prihatin. Sering pula terjadi skandal para pengumpul donasi atas nama untuk gerakan kebajikan dakwah, tapi sejatinya sering digunakan untuk dana pergerakan organisasi terlarang. Waspadalah. Muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Fenomena di atas sungguh sangat tidak patut dibiarkan, karena sungguh sangat memprihatinkan. Jika ada sedekah yang menghampiri kita, kita wajib menerimanya untuk menghormati orang yang bersedekah kepada kita. Tetapi adalah sebuah skandal yang sangat memalukan dan sangat memprihatinkan jika justru marak orang-orang berprofesi sebagai peminta-minta, apalagi dengan kondisi fisik yang masih muda, sehat dan waras bergas. Entah itu di lampu merah dengan berbagai modusnya, ataupun di terminal-terminal, ataupun di tempat-tempat fasilitas umum, berbagai modus dengan kondisi yang masih sangat muda, badan sehat waras bergas. Mereka dengan berbagai modusnya melakukan aktivitas meminta-minta menjadi profesi sepanjang hari, sepanjang bulan, hingga sepanjang tahun. Padahal kondisi fisik mereka yang masih sangat muda, waras bergas, itu masih bisa untuk melakukan kerja apa saja yang jelas-jelas halalan thayyibah dan sangat terhormat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Fal yadul ulya hiya al-munfiqah was-sufla hiya as-sa'ilah." Artinya, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Yang dimaksud tangan yang di atas adalah orang yang berdonasi ataupun orang yang menyalurkan sedekah, sedangkan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari nomor 1429, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1033. Di antara kandungan hadis di atas adalah larangan meminta-minta, bahkan kecaman bagi orang yang berprofesi meminta-minta. Hadis di atas juga sekaligus motivasi bagi umat manusia untuk berprinsip hidup lebih berkemajuan dalam hal ekonomi, hingga umat Islam dunia mampu menjadi kalangan yang berada pada posisi yadul ulya ataupun yang menyalurkan donasi, berada pada pemberi zakat bukan penerima zakat, berada pada pemberi sedekah bukan penerima sedekah, berada pada pemberi donasi bukan yang mengadakan tangan untuk menerima donasi. Muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 273. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Artinya, orang-orang yang tidak tahu keberadaan, mereka mengira kita semua manusia itu atau orang lain itu adalah orang kaya, karena manusia menjaga harga dirinya dengan tidak meminta-minta. Di antara kandungan ayat di atas adalah kita diperintahkan untuk menjaga diri dari kerjaan meminta-minta. Meskipun dalam keadaan kurang mampu, kita tetap dianjurkan menjaga diri kita dari pekerjaan meminta-minta, sehingga kita bermartabat di mata orang banyak. Karena sejatinya orang yang meminta-minta, apalagi yang menjadikan meminta-minta itu sebagai profesi bahkan pekerjaan, itu mereka adalah orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan manusia maupun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Jadi, dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, dengan berkumandangnya takbir kemenangan umat Islam di seluruh penjuru dunia, maka sudah semestinya kita berpikir bagaimana caranya agar diri kita umat Islam mampu meningkatkan strata ekonomi hingga mampu menjadi golongan tangan yang di atas, bukan hanya terlena dengan belas kasihan menjadi tangan yang di bawah alias penerima sedekah. Sebagaimana yang telah ditegaskan tadi, sungguh banyak orang yang terlena menggunakan momentum bulan Ramadan dengan meningkatnya frekuensi orang yang melakukan amal kebajikan, kemudian mereka menjadi peminta-minta musiman. Fenomena tersebut adalah patut kita renungi bersama. Bukankah dalam setiap event bulan Ramadan kita semua mengerti begitu dahsyatnya, begitu kencangnya perputaran roda ekonomi yang semua konsumennya adalah orang Islam. Jadi mayoritas konsumennya adalah orang Islam. Jadi sudah semestinya kita orang Islam berpikir bagaimana langkah-langkah efektif untuk meningkatkan strata ekonomi dan kesejahteraan ekonomi kita umat Islam. Muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Demikianlah renungan kita di hari yang fitri ini. Semoga benar-benar memberi manfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua, sehingga kita pada bulan Ramadan mendatang strata ekonomi umat Islam akan menjadi mayoritas pemberi ataupun tangan yang di atas, tidak lagi menjadi tangan yang di bawah. Walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu meminta-minta itu memang tidak dilarang oleh agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahil qawiyyil aziz, al-halimil azim, dhallat li'izzatihi kull izzah, wa dafa'at liquwwati kull quwwah, wa talashat amama 'azamati kullu 'azamah, amala khalqa bihilmi walau ahlakahum lakana dhalika bi'adli. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala, innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami' ibadatina innaka antas sami'ul alim.
waj'alna minal 'aidin al-faizin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami'a ibadatina innaka antas sami'ul alim waj'alna minal 'aidin al-faizin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami'a ibadatina innaka antas sami'ul alim waj'alna minal 'aidin wal faizin waj'alna birahmatika min ibadikas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang fitri ini dan di tempat yang mulia ini, kami mohon kepadamu, terimalah semua ibadah-ibadah kami selama bulan Ramadan. Terimalah segala salat kami, terimalah puasa kami, terimalah taubat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tempat yang mulia dan di hari yang fitrah ini, kami semua yang hadir mohon kepadamu ya Allah, dengan rahman dan rahimmu kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kami keturunan yang salih salihah, taat kepada kedua orang tua, bermanfaat untuk bangsa, agama dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tempat yang mulia dan di hari yang mulia ini ya Allah, kami mohon kepadamu, berilah kekuatan kepada para pemimpin bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang mulia dan di tempat yang mulia ini, kami semua umat Islam seluruh dunia memohon kepadamu ya Allah, jika suatu saat nanti kami mati, mohon dalam keadaan husnul khatimah dan ahli surga. Allahu Akbar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allah